Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat, kembali kita membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke bab yang ke-17, yaitu Adabu Ziyaratil Marid, adab menjenguk orang sakit, bagian yang pertama. Bagian yang pertama ini ala zair, yaitu bagi orang yang datang atau menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, alla yutilal julus indal marid wa ayakhtaral waqtal munasiba liziyarah wa alla yashqa alaih bal yuhawila idkhalus surur alaihi wastinasahu. Yang pertama, hendaknya tidak lama di dalam berkunjung dan mencari waktu yang tepat untuk berkunjung, dan hendaknya tidak menyusahkan si sakit, bahkan berupaya untuk menghibur dan membahagiakannya. Ma'asyiral muslimin, adab yang pertama ini hendaknya kita tidak terlalu lama berkunjung atau menjenguk orang sakit, kecuali orang yang sakit itu berharap kita berlama-lama di situ dan dia senang dengan kehadiran kita. Kemudian yang kedua, mencari waktu yang tepat untuk berkunjung, misalnya tidak di saat waktu makan atau tidak di saat dokter berkunjung, atau juga tidak di saat waktu-waktu sholat. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak menyusahkan si sakit, artinya hendaknya kita berbicara dengan pembicaraan yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang menghibur dan membahagiakan si sakit. Kemudian adab yang kedua, ayyadnuwa 'anil marid wa yas'aluhu 'an halihi wa masabih fayaqulu lahu kaifa tajiduk kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Yang kedua, hendaknya mendekat kepada orang yang sakit dan menanyakan keadaan dan penyakit yang dirasakannya, seperti mengatakan, bagaimana kamu rasakan keadaanmu, bagaimana keadaanmu. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, ayyad'u lil marid bisyifa war rahmah was salamah wal afiyah. Di hadis Ibnu Abbas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insyaallah wa yad'u thalathan kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Yang ketiga, mendoakan kepada orang yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya atau belas kasihnya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan kesehatan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menjenguk orang yang sakit, ia mengucapkan, tidak apa-apa, tidak mengapa, sehat, bersih insya Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan berdoa 3 kali sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, adab yang ketiga ini ya mengajarkan kepada kita hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang sakit, sahabat kita atau teman kita, tetangga kita atau mungkin saudara kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, Allah berikan rahmat, keselamatan dan juga kesehatan. Nah, doa yang paling mudah, yang paling pendek seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, sakitmu tidak mengapa, insyaallah bersih, insyaallah sehat. Kemudian yang keempat, ayam saha biyadihil yumna 'alal marid wa yaqul adhibil ba's rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Adab yang keempat, mengusap si sakit dengan tangan kanannya dan berdoa, hilangkanlah kesengsaraan atau penyakitnya wahai Allah, Tuhan bagi manusia, sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sesudahnya. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat, adab yang keempat ini mengajarkan kepada kita tentang redaksi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hendaknya kita mendekat kepada orang yang sakit ya, kita pegang dia, mungkin juga sambil pijit-pijit gitu ya, sambil bertanya bagaimana keadaannya, dipegang bagian yang sakitnya, kemudian kita berdoa, azhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifauk shifaan la yughadiru saqaman. Wahai Allah, hilangkanlah penyakitnya, wahai Tuhan manusia, sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian ada juga redaksi-redaksi doa yang lain, atau kalau sahabat Sinau memiliki doa-doa yang lain silahkan ya kita praktekkan, kita dekati kawan kita, saudara kita yang sedang sakit, kemudian kita sambil elus-elus, kita pijat gitu ya, sambil kita berdoa. Misalnya doa yang ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kemudian berdoa 3 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalau yang sakit laki-laki ayyashfiyaka, sedangkan kalau yang sakit perempuan ayyashfiyaki. Dibaca 3 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kemudian yang kelima, ayyudzakiral marid bisabri ala qada'illah wa adam istibta'i syifa wa la yatamannal mauta mahma ishtadda bihi al-bala. Yang kelima, mengingatkan kepada orang yang sakit untuk bersabar atas qada atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah mengatakan bahwa penyakitnya tidak akan sembuh, dan hendaknya juga tidak mengharapkan kematiannya sekalipun penyakitnya sudah kronis. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat, adab yang kelima ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kondisi apapun ya, kita diajarkan untuk tidak pernah putus asa
ya, untuk tidak pernah putus asa. Kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar agar ujian yang Allah berikan kepada kita bisa dapat teratasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bisa memberikan pengertian kepada orang yang sakit bahwa sakit itu merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya, maka ia akan diujinya, ya. Jadi insya Allah ujian itu adalah merupakan kasih sayang atau merupakan cinta Allah kepada hambanya. Oleh karena itu kita tetap bertawakal, jangan putus asa. Kemudian yang keenam, ayul khinal marid asy-syahadah idza hadara ajaluh wa yughmidu 'ainaihi wa yad'u lahu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Yang keenam, hendaknya mentalkinkan kalimat syahadat bila ajalnya akan tiba, memejamkan kedua matanya dan mendoakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talkinkan orang yang akan meninggal di antara kamu dengan lafaz la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat. Jadi ketika kita menjenguk orang yang sakit, kemudian kita melihat ajalnya akan tiba, maka hendaknya kita mentalkinkan di telinganya, ya, telinga kanan, dengan kalimat la ilaha illallah. Jika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sudah, jangan diulang-ulang, kecuali ketika dia mengucapkan lafaz-lafaz yang lain. Maka ketika orang yang sedang datang ajalnya itu mengatakan atau melafadzkan lafaz-lafaz yang lain, maka talkinkan kembali lafaz la ilaha illallah. Mengapa demikian? Karena kita berharap bahwa kalimat yang terakhir dia ucapkan sebelum wafatnya adalah kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, sahabat sinau, sahabat pembelajar sepanjang hayat, demikian adab menjenguk orang sakit bagian yang pertama, yaitu bagian orang yang menjenguk, ya. Nanti untuk bagian yang kedua adalah bagi orang yang tertimpa sakit. Jadi ketika kita dilanda, ya, atau diuji dengan sakit, maka bagaimana adab kita yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.